Halo Tribuners, hari ini 14 Februari 2023, setahun ke depan persis kita akan mengikuti pemilihan umum. Kita ingin tahu apa perkembangan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang kita sudah bersama Mas Hamdan Kurniawan. Mas Hamdan, bagaimana ini? Kita tinggal 1 tahun dan 1 tahun itu biasanya tidak akan terasa, cepat sekali. Betul. Kita mohon update apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh KPU DIY. Silakan. Baik, terima kasih Mas Krisna. Jadi memang ini 14 Februari 2023, ini kan setahun menjelang hari pemungutan suara. Betul. Yang jatuh 14 Februari 2024. Ada beberapa tahapan yang sudah kami laksanakan, ada tahapan yang sedang kami laksanakan dan akan kami laksanakan. Beberapa tahapan yang sudah kami laksanakan khususnya di tahun 2022 karena pelaksanaan pemilu itu sebetulnya dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara atau tepatnya 14 Juni 2022. Nah, beberapa tahapan itu misalnya yang pertama adalah verifikasi, kemudian pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Itu sudah dilakukan verifikasi selesai, penetapan oleh KPU pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Dan saat ini ada 18 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. Karena peserta pemilu itu kan selain calon presiden, perseorangan DPD juga partai politik. Itu sudah kita lalui prosesnya. Kemudian yang kedua, kami juga sudah memiliki badan ad hoc penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, di tingkat desa, dan baru saja tanggal 12 Februari kami melantik Pantarlih, petugas pendaftaran, petugas pemutahiran data pemilih, di mana petugas ini memiliki ketugasan untuk datang dari rumah ke rumah untuk mengupdate atau memutakhirkan data pemilih. 2 tahapan itu yang sudah kami laksanakan. Sementara yang sedang berjalan saat ini, yang pertama pendaftaran dan verifikasi untuk bakal calon anggota DPD. Dewan Perwakilan Daerah, ya betul, yang nantinya akan diambil 4 orang setiap provinsi di seluruh Indonesia. Nah, saat ini sedang pada tahapan verifikasi, khususnya verifikasi faktual. Setelah sebelumnya itu kami menyelesaikan verifikasi administrasi. Kita lihat dukungannya, apakah memenuhi minimal 2.000, kemudian KTP, sebarannya, KTP sebarannya minimal di 3 kabupaten. Dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami, yang administrasi sudah selesai. Tapi saat ini teman-teman kami sedang melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi pendukung yang tersampel. Nanti dari situ kita akan tahu apakah bakal calon DPD yang bersangkutan itu memenuhi syarat atau tidak. Gitu ya. Itu yang sedang berjalan. Yang pertama, yang kedua, pemutakhiran data pemilih. Nah, ini sejak 12 Februari 2023 ini petugas kami melakukan yang namanya coklit, bukan coklat ya. Kalau coklat kan 14 Februari ya. Pas hari ini. Nah, ini coklit, pencocokan dan penelitian. Kegiatan di mana petugas kami memiliki daftar nama pemilih, kemudian tadi dari rumah ke rumah itu mengecek apakah pemilih ini masih memenuhi syarat atau tidak. Misalnya kalau nggak memenuhi syarat itu sudah meninggal, kita coret. Kemudian ada yang tercatat tapi bawah umur. Kemudian yang sudah menjadi TNI Polri itu kita coret juga. Atau kemudian sudah pindah kartu keluarga atau KTP ke tempat yang lain, itu juga dicoret di tempat itu gitu. Tapi juga selain mencoret pemilih tidak memenuhi syarat, juga kemudian memasukkan pemilih baru yang belum tercatat. Betul. Misalnya yang 17 tahun belum masuk, maka kemudian kita masukkan. Atau pensiunan TNI Polri itu juga baru pensiun dan kemudian kita masukkan dalam daftar pemilih, termasuk memperbarui data. Jadi itu tahapan-tahapan yang sudah dan sedang kita laksanakan, Mas Rizal.
Eh, ada kendala-kendala selama proses berjalan ini, Mas Hamdan? Ya. Ada tidak ini kira-kira? Kalau kendala pasti ada, Mas. Ya, masalah pasti ada. Oke. Cuman orientasi kita adalah bagaimana agar persoalan itu tidak membesar, persoalan itu selesai di tempat itu pada saat itu. Jadi dalam setiap tahapan pasti ada permasalahan. Misalnya dalam proses tahapan yang saat ini sedang berjalan verifikasi bakal calon anggota DPD misalnya, petugas kami kan tentu nanti akan mendatangi pendukung ya, pendukung-pendukung yang tersampel itu. Ya. Nah tentu berangkat dari pengalaman verifikasi parpol yang lalu itu mungkin ada juga pendukung yang merasa tidak menjadi pendukung salah satu bakal calon DPD, tapi kenapa namanya masuk ke situ. Nah itu sesungguhnya kami sudah memiliki kanal atau saluran untuk semacam komplain, tanggapan masyarakat. Seandainya saya tuh nggak pernah menjadi pendukung salah satu balon, tapi kok nama saya ada. Dia bisa masuk melalui info-pemilu.kpu.go.id, di situ bisa mencatat. Nah itu kalau di lapangan kami temui seperti itu ya kita catat apa adanya. Misalnya dia menyatakan mendukung ya mendukung, yang tidak ya tidak. Nah kadang juga kami ketika mencari alamat juga kadang-kadang ada kesulitan, sehingga kami harus menghubungi Pak Duku, Pak RT dan seterusnya. Karena tidak setiap pendukung itu didampingi oleh petugas dari atau LO dari balon DPD. Itu yang contoh aja untuk yang DPD. Yang data pemilih juga sama, Mas. Ada beberapa masalah yang misalnya ya, Mas, itu di beberapa tempat ada misalnya proyek ya, misalnya proyek tol misalnya. Nah itu kan nanti ada mereka yang pindah ke tempat yang lain. Kadang pindahnya itu tidak diketahui kemana, padahal KTP-nya masih di situ. Nah ini yang kami harus telusuri dengan sebaik mungkin, entah menelusuri melalui tetangga di situ yang masih yang nggak kena proyek, kemudian atau juga kepada pemangku wilayah di situ yang mengetahui, oh dia misalnya pindah ke kabupaten lain, oh dia pindah ke nggak cuma sama-sama kecamatan, hanya pindah desa atau kelurahan. Itu juga menjadi salah satu kendala yang nanti akan kami hadapi dalam proses pemutahiran data pemilih. Tapi kami sudah punya mitigasi lah, kira-kira apa yang kami lakukan ketika kami menemui kendala-kendala semacam. Karena itu real ya, Mas ya. Maksudnya ada beberapa wilayah di DIY ini kan yang mungkin sepanjang 2023 ini bakal terdampak. Betul, Mas, betul. Karena itu kaitannya tidak hanya di data sebagai pemilih, tapi nanti ketika dia menggunakan hak pilih juga. Kan gitu. Pendataan ini berkaitan nanti dengan fasilitasi hak pilih yang bersangkutan pada hari tanggal 14 Februari 2020. Termasuk penempatan TPS mana gitu. Betul. Penempatan TPS mana. Kemudian kalau sudah kami data H- sekian hari itu kan kami memberikan semacam undangan tuh, Mas. Nah, undangan atau pemberitahuan Anda memilih di TPS ini. Ini kan harus sampai. Karena kalau nggak sampai nanti dia bingung memilih di mana gitu. Ini juga yang harus kami urai sejak awal ketika itu beberapa contoh aja, Mas. Beberapa kendala. Yang berikutnya, Mas, tentang pemilih pemula nih, karena ini mungkin jumlahnya akan lumayan ya di 2024 nih. KPU DIY melakukan pendekatan seperti apa ya untuk menggrab para pemilih pemula ini supaya betul-betul berpartisipasi dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu nanti? Ya, kalau kita lihat data BPS ya, Mas, tapi penduduk ya, bukan pemilih. Itu jumlah mereka yang masuk kategori Gen Z sama milenial itu jumlahnya di atas 50%, Mas. Tapi kalau merujuk ke data KPU DIY yang Pilkada 2020 kemarin, ini kan BPS juga survei 2020 untuk penduduk, kami kan pemilih. Itu jumlahnya di atas 40%, kurang lebih 42%, Mas. Ya, jadi cukup tinggi pemilih pemula itu, pemilih muda dan pemilih pemula. Nah, tentu kami memberikan perhatian khusus kepada teman-teman pemilih pemula, apalagi mereka ini baru mau pertama kali untuk menggunakan hak pilih. Di situ ada anak SMA mungkin kelas 3, ada juga mahasiswa awal gitu ya, yang belum pernah sama sekali ikut pilkada atau pemilu. Nah,
kami punya program untuk memberikan pendidikan pemilih di sana. Tapi selain kami, kebetulan support dari Pemda DIY itu juga luar biasa, Mas. Melalui Kesbang, melalui Kominfo, melalui Biro Tata Pemerintahan, mereka punya program juga untuk pemilih-pemilih pemuda atau pemilih pemula. Yang itu sudah jalan, Mas, sekarang. Sudah jalan. Kami sangat terbantu karena di situ kami bisa berkumpul dengan teman-teman yang berhimpun entah itu dalam organisasi pemuda di intra kampus maupun di luar kampus gitu ya, atau Karang Taruna dan seterusnya, yang itu kita berharap mereka itu tidak hanya berpartisipasi menggunakan hak pilih saja, tapi juga kami ajak untuk menjadi penyelenggara, Mas. Karena syarat penyelenggara sekarang ini untuk khususnya ad hoc, terutama nanti KPPS, itu 17 tahun, Mas. Iya. Minimal 17 tahun ya. Dan artinya itu terbuka ya. Betul. Bahkan yang sekarang ini ada PPS di tingkat desa atau kelurahan, PPK kami juga ada yang masih mahasiswa, Mas, yang kami ajak untuk menjadi penyelenggara. Ini kami dorong anak-anak muda untuk berpartisipasi, tidak hanya menjadi pemilih tapi juga menjadi penyelenggara. Baik, Mas Hamdan, terakhir nih untuk closing ini, pesan-pesan untuk warga masyarakat ya, terutama karena pengalaman kita selama beberapa pemilihan terakhir ini kan isu yang mengarah ke sara konflik itu kan lumayan tinggi, potensinya masih ada. Silakan. Ya, pemilu kita ini harus menjadi pemilu yang berintegritas 2024, dan kemudian tentu bebas politisasi sara ya, karena itu jelas dilarang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2011 pasal 280, menghina suku, agama, ras, golongan itu dilarang. Dan itu menjadi potensi disintegrasi bangsa, Mas. Makanya kami selalu campaign kepada masyarakat itu hindari politisasi sara. Para peserta pemilu jangan menggunakan itu untuk meraih kemenangan. Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan, ancaman penggunaan kekerasan dan seterusnya, termasuk politisasi sara itu, agar mereka menjadi pemilih yang lebih cerdas. Dan kebanyakan melalui Mas, informasi palsu itu loh, Mas. Kadang-kadang gitu ya, hoax itu luar biasa. Itu terjadi 2019 dan mungkin terjadi di 2024, sehingga kami mengajak masyarakat kita untuk melek literasi politik maupun literasi media, agar nanti ketika dapat input itu sudah tersaring dan mereka mengambil sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai sebuah kebaikan. Baik. Terima kasih Mas Hamdan. Tribuners, demikian bincang-bincang singkat kami dengan Mas Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIY. Sukseskan pemilu 2024, pemilu damai.